Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tentu yang pertama sekali kita syukuri bahwa atas karunia Allah, maka setiap Sabtu terakhir pukul 13 kita selalu dikumpulkan bersama dalam forum yang luar biasa, yaitu Gerakan Perempuan Mengaji. Forum yang diinisiasi oleh Majelis Tabligh dan Ketajihan Pimpinan Pusat Aisyah. Alhamdulillah sudah bertahun-tahun tetap stabil istiqomah untuk menebar kebaikan. Ibu-ibu dan juga saya lihat ada bapak-bapak juga ini yang menjadi peserta Gerakan Perempuan Mengaji. Ini kan boleh juga ya Mbak untuk bapak-bapak. Biar sama-sama berkemajuan. Ya, di media sosial tuh ada yang daftar, saya boleh nggak? Saya boleh nggak? Oh iya boleh, karena temanya sangat menarik gitu. Bagaimana kita sebagai orang tua atau sebagai anggota masyarakat itu berkewajiban untuk mengontrol kehidupan generasi kita yang akan datang. Baik. Ini tadi diminta untuk memberikan sambutan, jadi atas nama pimpinan Pusat Aisyah saya mengucapkan selamat mengaji. Kita selalu berusaha untuk mengaji, dan jangan lupa Mbak, kita sekarang punya tagline KS kita ya. KS kita adalah keluarga Sakinah Qoryah Thoyibah, disingkat KS kita. Sejak dulu ada sih, tetapi sekarang mungkin ada sejumlah perbedaannya. Dasarnya sama, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Tapi kemudian kita perlu memperluas ya, ummah itu yang seperti apa. Kalau dalam ilmu yang saya pelajari, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, namanya ilmu semiotika. Kalau kita memahami Al-Quran itu tidak saja yang tekstual kan, tidak saja yang tertulis, tapi kita harus berusaha untuk memperluas cara membaca kita. This mean this and this mean that. Itu artinya memang secara tekstual begitu, tapi kita harus memaknai yang lain. Jadi ummah itu bukan kemudian kita harus selalu di podium ya. Ini kan majelis tabligh, kemudian kita harus menjadi mubaligh, kemudian kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar di forum-forum yang luas, yang hebat, yang besar. Tetapi bagaimana ummah ini bisa kita mulai dari sesuatu yang terkecil, yaitu unit terkecil masyarakat yang namanya keluarga. Iya, dalam sosiologi keluarga, di dalam kehidupan di dalam penjelasan berbagai bidang ilmu, tidak ada yang membantah bahwa yang namanya penguatan keluarga itu merupakan hal yang sangat-sangat penting. Selanjutnya kita juga perlu memperluas ya bagaimana pemahaman kita tentang ku anfusakum wa ahlikum naro. Seringkali dibayangkan yang namanya naro itu ya nanti pada saat dari akhir kan begitu, setelah kita kemudian dihisab dan sebagainya. Tapi bagaimana yang kita bayangkan, naro itu sebetulnya juga muncul di dalam kehidupan kita. Berapa banyak kerusakan, berapa banyak kecelakaan, berapa banyak kezaliman yang nyata di hari ini yang bisa kita rasakan sebagai naro itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Maka untuk mempelajari Al-Quran, kadang-kadang teksnya memang seringkali sudah kita baca, programnya juga sudah seringkali kita namain keluarga Sakinah Qoryah Thoyibah. Tapi yang namanya tantangan kehidupan itu terus-menerus berubah. Wujudnya itu terus-menerus menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Maka strategi hidup kita harus terus-menerus diperbarui. Sering saya katakan kita memang harus berlari menghadapi perubahan zaman ini, tapi juga terus-menerus bertahan. Caranya bertahan adalah dengan melihat kembali Al-Quran dengan cara pandang baru yang tadi saya sampaikan, this mean this, tapi juga bisa kita artikan sebagai this mean that. Sebagai penutupnya, saya ingin mengingatkan sebuah teori dari Nyai Ahmad Dahlan. Memang Nyai Ahmad Dahlan punya teori? Oh punya gitu ya. Jangan hanya dilihat beliau mendirikan ini, mendirikan itu, pidato di sini, pidato di situ. Bukan hanya tentang bagaimanakah Islam itu, bagaimanakah perempuan itu harus begini begitu, tapi beliau mempunyai sebuah teori yang sangat terkenal pada masa itu, tapi kurang dikenal oleh generasi zaman sekarang.
Namanya adalah teori formula catur pusat atau yang oleh Belanda disebut sebagai teori the Fortunates, yaitu apabila memang ingin sebuah keluarga itu sukses cara mendidiknya, maka harus ada 4 lingkungan yang diperhatikan. Yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, adalah lingkungan keluarga. Kita harus memperkuat keluarga, ya perhatikan bagaimana cara kita memilih pasangan, bagaimanakah kita harus selalu istiqomah di dalam kurikulum keluarga dan sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan pendidikan. Tentu di dalam hal ini pendidikan formal ya, kita harus jeli ya, bagaimana kita menyekolahkan anak yang tidak mempersurut keimanan kita, bagaimana anak-anak itu secara kondusif bisa mengikuti zaman tapi imannya tidak terganggu dan sebagainya. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Di dalam kita memilih tempat tinggal kita, masyarakatnya seperti apa? Banyak loh peristiwa-peristiwa keluarganya bagus, sekolahnya bagus, tapi lingkungan sekitarnya mempengaruhinya yang buruk-buruk, bahkan sampai kemudian mengajak pada kesesatan dan sebagainya karena keluarga tidak bisa mengontrol ketika hidup di masyarakat. Yang keempat nih, kalau 1, 2, 3 mungkin banyak ya teori-teori seperti ini. Tapi kalau Nyai Ahmad Dahlan memfokuskan justru yang keempat, yaitu lingkungan ibadah. Maka kalau kita memilih suatu tempat tinggal ya, ibu bapak sekalian, dicari masjidnya di mana, supaya hati-hati anak-anak kita ini juga terikat kepada masjid. TPA-nya nanti anak saya di mana ya? Kemudian mereka nanti bergabungnya dengan remaja, masjidnya di mana ya? Itu juga harus diperhatikan. Maka jangan sampai ditinggalkan, karena orang zaman sekarang kalau mencari rumah, Mbak Dewi, hanya memperhatikan ini keluargaku sudah bagus, pendidikannya anak-anak nanti di sekolah yang bagus, masyarakatnya kayaknya bagus-bagus aja, tapi di situ nggak ada masjidnya. Nah, yang dilihat ada mallnya, yang dilihat ada mallnya nggak ada, pom bensinnya nggak ada, yang tidak bisa saya sebutkan ya sebagai toko-toko yang bisa menjadi favorit masyarakat. Maka perlu diperhatikan bagaimanakah kehidupan keluarga itu bisa diperkuat dari 4 lingkungan teori dari Nyai Ahmad Dahlan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengaji, mudah-mudahan ada sesuatu yang membekas di hati kita untuk kehidupan yang lebih berkualitas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.